Pak? Naon dia? Jangan naon dia. Kita hanya ingin mencari sebuah informasi. Ya. Nggak boleh. Tersebutlah sebuah makam dengan sebutan Makam Kokoplak. Terletak di Dusun Pananjung, Banjar, Jawa Barat. Sebenarnya tak jelas benar siapa yang dimakamkan di tempat ini. Hanya saja warga percaya tempat ini punya energi gaib. Tak heran banyak orang mencari berkah di makam ini. Ada salah satu tempat di Dusun Pananjung, Kabupaten Banjar, diyakini sebagai tempat mencari berkah. Benarkah hal tersebut? Bersama saya udah ada kesaksian. Bapak, apa benar tempat ini dijadikan sebagai tempat mencari berkah? Benar, karena banyak sekali orang yang datang, yang terutama yang datang itu kebanyakan yang di luar dari kota Banjar itu sendiri, yang kebanyakan dari wilayah-wilayah barat dan wilayah utara. Kalau yang Bapak tahu, ini makamnya siapa? Ini adalah dari keturunan terakhir, keturunan ketujuh Prabu Galuh Pusaka, yaitu Adipati Singasari Panatayuda kedua, atau yang sering dikenal itu Adipati Tambakbaya. Lalu di bawah itu juga terdapat suatu makam atau tempat petilasan? Kalau yang di bawah itu petilasan itu Petilasannya siapa? menurut orang di sini itu Eyang Kanoman katanya. Itu keturunannya dari wilayah Cirebon. Sebagai penduduk sini, Bapak pernah mengalami hal-hal aneh? Sering ada hal-hal yang di luar nalar, ya. Kadang kendaraannya hidup sendiri gitu, atau orangnya langsung lari gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Hakim, kita udah sampai di sini. Iya. Kira-kira apa benar kita akan mengungkap mitos tentang pesugihannya? Iya. Jadi cukup menarik ya tentang keberadaan beberapa makhluk halus yang di sini. Mungkin nanti titik berat saya bukan untuk pengungkapan seseorang yang dimakamkan di sini, seorang Mbah Dalem atau Adipati Tambakbaya gitu. Tetapi saya tertarik dengan sistem cara-cara mungkin ya dari makhluk-makhluk sekitar di sini dalam mereka menggelincirkan orang-orang yang datang ke sini. Silakan Pak Hakim. Oke. Sekarang waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Anda bertempat di sini. Lalu Anda asalnya dari mana? Kenapa tiba-tiba Anda berada di sini? Tempat Anda di mana? Hah? Lalu kalau kakak Anda namanya siapa? Mas Dewi Kenjang. Beliau itu siapa? Lanjut kakaknya. Beliau tuh di sini sebagai apa sih? Wakilan Selakina Mewakili suami. Berarti ada hubungan dengan Rawa Anom ya? Rawa Anom. Atau Pulau Majeti itu? Kami baru sadar ada cerita tak berkesudahan di beberapa tempat pemujaan. Kenapa Anda menunjuk ke sana? Makam Kokoplak ini ternyata berhubungan dengan Pulau Majeti, sebuah tempat pemujaan lain. Selain satu jalur, apa di sini tempat bermukimnya makhluk gaib? Pusatnya tapi di Pulau Majeti itu? makhluk di sini emang dari sana ya ininya asalnya gitu atau di bawah kuasaan Rawa Anom. Berarti memang kadang dijadikan tempat meminta berkah, kekayaan sebagaimana di Pulau Majeti. Benar ini. Bagaimana caranya orang-orang itu meminta kepada Anda? Itu biasa melakukan ritual di tempat ini atau di bawah karena ada dua lokasi. Ada dua lokasi. Di mana? Hah? Lalu di mana tempat yang benar? Oh, di Pulau Majeti. Oh,
kenapa sih di apa namanya harus ke sana gitu? Jalan. Dia jangan dusungku. Itu sumur sejak kapan berada di situ? Pasti lama. Terus bangsa Anda suka ini Sebentar. sering mengabulkan permintaan orang-orang yang datang ke tempat ini. Sering membantu, menolong. Habis nu saja. Kenapa? Sahadi no ayang asup. Sok. Nampaknya ada beberapa makhluk yang merasuk ke tubuh ini. Assalamualaikum. Anda ini siapa? Ainu Soekarta. Anda ada hubungannya dengan tempat ini? Hubungan di mana? Anda tahu tentang apa namanya makam ini, Tambak Baya? Bisa Anda ceritakan beliau itu siapa dulunya? Tati dari kerajaan mana? Sakit, Pak. Sakit? Kenapa? Kiki, Iya, Mbak. udah sadar? Belum puas mengorek informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Kali ini dengan mediator yang berbeda. Tingkahnya nampak beda. Naon sia ka dieu? Naon sia? Ayo nyangan naon ieu? Kita hanya ingin mencari sebuah informasi. Sia. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Sia. Enggak boleh. Tenang, isaha ya. Dalam beranjak dia. Iya. Siapa Anda? Kenapa? Anda ini siapa? Ini maaf saya tutup ya. Tujuan ka kita ya naon? Saya tutup ya. Aya naon? Ya, saya ingin mencari sebuah informasi tentang apa namanya ini. tempat ini, makhluk gaib yang ada di sini. Yang saya dengar banyak manusia, apalagi umat Islam yang mencoba minta berkah, minta jodoh atau minta kekayaan melalui tempat ini. Lamun soal eta mah nya. Eta mah manusia nu goblok. Loh, Sebab naon? Manusia boga pangeran. Mun jara semangga wae. Kan? Ulah minta-minta. hayang iya ulah. Terus apa yang Anda lakukan ketika ada orang meminta-minta di sini, coba untuk mengganggu atau gimana? Kahiji kurang deui heula. Oh, Naon eta maksudna tujuan ka dieu? gitu. Anu kedua, lamun aya semah anu ka dieu, hayang didoakeun sepados slamet, panjang umur. Teu masalah bagi kuring teh. Lamun boga hayang ieu, hayang encis, hayang diberi beungar. Moal manungsa manungga rasa. Kudu boga rasa, boga pikiran atuh, boga agama atuh. Naon teu mah hirup teh? Ulah gegabah atuh jadi mah hirup. Si encana manungsa nu aya di dieu. Iya sih, naon teh sebenarnya teh patilasan. Panggonan istirahat. Tempat istirahatnya siapa? Mun kurang cah. Ya, Cirebon. Bisa disebutkan nama dan Namanya siapa? Gaya mediator ini seperti sedang minum air. Padahal hanya ada tumpukan batu di makam ini. Selain mereka membawa sesajen gitu, ada ritual-ritual khusus yang mereka lakukan di sini. Aya, Seperti apa ritualnya? kita kali itu tah kahadap. Kadang-kadang teh ka dieu. Oh, Teu tentu ban. Kalau di bawah itu tempat apa sih, Ki? Itu kana teh dititah ibab, pun aya eta tah cai nu dihadap, nu cakeut eta si Karoman. Ada hubungan makam ini dengan tempat yang ada di bawah? Ya supaya ke jero ke anjeun bejaan. Ulah lebajal mah. Kira-kira apa yang terjadi?
Tenagangnya, oh. Merasa tak nyaman, kami mengeluarkan makhluk dari tubuh mediator. Tak berapa lama, kami melakukan mediumisasi lagi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa Anda? Kalian siapa datang-datang? Kalau saya ingin bertemu dan berbicara, berdialog langsung dengan penghuni, ketua penghuni di lokasi ini, agar bisa memberikan informasi yang kami tanyakan tentang makam di sini. Saya tidak berani. Kenapa? Kenapa Anda tidak berani? Sebab saya juga di Cirebon juga saya dimarahi. Dimarahi siapa? Jika ada seorang manusia yang ingin tahu, jangan kau ucapkan. Lalu apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Sayang informasi makhluk ini tak jelas arahnya. Seperti ada yang menutupi informasi tentang tempat ini. Assalamualaikum. Made, murid, ayo ngebali dia. Terus? Nu, pakai baju bodas-bodas. Dia nade ya. Diikat. Made, ulah kesengkau saya. Saya nggak ngeliat, Mbak. Kami tidak bisa melihat mereka. Ya udah calik aja, Mbak, di dia, Mbak. Ada Ditutup ya, air. Mbak. Naon dia, naon. Ah, ditutup, Mbak. Biar tidak masuk angin. Ya. Terus Abah sendiri siapa sebenarnya? Karak dia abang ngebejaan. Tambak baya. Anda sendiri itu sebagai apa? Dulunya. Dulunya. Jawara Cirebon. Anda Di laut Cirebon. Yang pemajikan abah seorang Nimas Gandasari. Sebutan Mbah Dalem Adipati Adipati. itu gimana dengan sebutan nama seperti itu? Atau kemarin wae tambahan-tambahan manehna berhubung abah sok. Yang sorangan. Katanya ada kaitannya antara tempat ini dengan Pulau Majuti. Apa benar di sini juga termasuk dari kerajaan Siluman? Mohon, Benar. mohon. Apa yang harus mereka bawa atau apa yang harus mereka kasih untuk Abah biar diwujudkan permintaannya? Sajen-sajen. Seperti apa sesajennya? Ayah kembang 7 rupa. Ayah kelapa hijau. Ayah jawa emas. Biasanya kalau udah terkabul permintaannya, apa mereka harus datang lagi ke sini? Ada soal datang mah. Datang. Ngan lain urusan abah. Ngeberhasil nak. Ku nyekel pupunden aja. Abah ada ngebere. Sesuatu yang mana? Kumaha. Daya kente. Ada persyaratannya? Udah ya. Berarti cenderamata untuk saya. Nanti ya. Dalam bentuk apa? Batu latik. Bah, biasanya orang-orang yang meminta berkah di sini itu biasanya di mana? Di tempat ini atau di bawah? Karena saya lihat tadi di bawah tuh ada satu ruangan khusus ya. Memang. 3 hari 3 malam itu di kamar eta dihadap. Aman kuat mana nak? Menang. Mentok kuat enggak? Mentok baik. Gagal mana nanti menang naon-naon. Memang akan terjadi apa di dalam ruangan itu? Bersemedi. Mengkuat godaan anak, mana menang. Dia dibawakan oleh-oleh. Seperti apa godaan yang datang? Ada orang. Itu bermacam-macam godaan anak. Ayah lutung. Namun berhasil, tak ayah tumbana. Tumbal seperti apa yang ada? Aduh nawa. Binatang. Pun gawe capek abah. Sarua tuh. Tidak ya. Abah. Minta aku. Manusia. Apakah apa hubungannya sama desa ini? Asli abah lain di dia sebenarnya. Lain. Ngan dibikin. Dia dihaluskan deh. Berarti ini petilasan Anda ya, bukan makam ya? Lain. Mun ayah makam mesti ayah tulang-tulang nak. Jadi abah meninggal di mana? Jawa Barat, Cirebon.
Di Cirebon, berarti makam Anda ada di Cirebon. Ayah, Lalu makam istri Anda? yang Dimas Kandasari, pemajikan Abah. Abah umurnya berapa? 200. Yang apa namanya? Nampak ada yang berbeda dengan Pak Hakim. Dia seperti curiga ada yang tidak beres dengan makhluk di tempat ini. Yang terjadi tadi beberapa saat yang lalu gitu. Memang agak-agak sedikit ini sih. Kayak sedikit apa namanya, berbeda dengan apa yang diceritakan di mediator. Memang ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Dan tadi beberapa saat setelah terjadi komunikasi, tiba-tiba nyerang saya langsung. Khususnya ketika membahas masalah Pulau Majeti ya gitu. Ada beberapa makhluk yang mencoba berinteraksi dengan saya dan saat ini lagi kumpul semua di atas ini. Saya nggak yakin dengan mediator ini makhluknya itu sengaja mengecoh kita. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Abah teh apa hubungannya sama desa ini? Asli Abah lagi. Meski mediator bercerita panjang lebar soal tempat ini, namun ada yang mencurigakan. Nampaknya Pak Hakim paham isyarat dari dimensi lain. Banyak kejadian-kejadian lain. Kami pun segera menyadarkan mediator. Tiba-tiba, rupanya ada makhluk lain yang menyusup ke tubuh mediator. Yang naon. Kami menghendaki sebuah informasi yang benar tentang situasi tempat ini. Banyak orang yang meminta berkah di tempat ini. Dikabulkan. Lalu siapa yang suka mengabulkannya? Maksud Anda? Permintaan seperti apa yang Anda kabulkan? Seri. Jualan dagang lagi. Lalu? Ayang banget. Ayang jodoh. Ada persyaratannya sebelum dikabulkan? Persyaratan seperti apa yang Anda minta? Selain kembang? Jauh mas. Sebagai persembahan buat Anda ya? Iya. Anda merasa nyaman, merasa senang kalau banyak orang yang datang ke sini meminta kepada Anda? Iya. Iya. Dalam waktu berapa lama Anda mengabulkan permintaan mereka? Anda bertempat di mana sih kalau di sini? Sebelah sana. Biasanya mereka meminta berkah di sebelah mana? Dua tempat? Kalau Anda memang bermukim di sini ya, nggak pernah kemana-mana. Kenapa? Kenapa Anda merasa mengganggu dengan kehadiran kami? Jangan di depan, jangan di depan. Jangan di sini. Ternyata ada sebuah benda terlempar saat mediator disadarkan. Ada isinya ya. Masih ada energi di dalamnya? Iya. Saya begitu dia keluar, tiba-tiba ada yang membebani tangan saya. Seperti terasa berat di tangan Pak Hakim ya? Pak Hakim, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini? Banyak ya.
Cuman diantaranya gitu yang menarik perhatian kita tentang medium, tentang mediator tadi, maksud makhluk itu yang ngomongnya antara iya dan tidak, pro dan kontra gitu, seolah-olah dia menutupi sesuatu, ada keraguan di dalamnya gitu. Cuman kalau saya ambil sebuah titik benang merah gitu, bahwa lokasi ini memang dari awal itu diinformasikan bahwa mempunyai keterikatan erat dengan yang di Pulau Majeti. Dan selain di situ sebagai titik pusat juga mereka mempunyai anak-anak buah gitu. Ada tempat-tempat yang memang dijadikan sebagai bawahan dari makhluk-makhluk untuk melancarkan tipu daya mereka. Di antaranya tempat ini gitu. Nah, karena kita sebelumnya telah melakukan aktivitas di Pulau Majeti, ternyata di aktivitas di sini sengaja nggak dibuka. Jadi ada beberapa, bahkan tadi ada beberapa yang ketika dalam dialog menyebut Pulau Majeti agak sedikit marah dan mencoba menyerang saya, sehingga terjadi sebuah interaksi tadi saya terhadap mereka. Bahwa intinya adalah kita meluruskan, mereka tidak senang gitu, karena mereka menghendaki ya seperti ini aja lah gitu. Tapi ini saya untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudara saya yang mereka mau kembali kepada jalan Allah. Itu yang saya tekankan. Semua kembali kepada diri kita. Bagaimana cara kita dalam mencari sebuah solusi dalam permasalahan hidup kita. Apakah kita sebagai seorang muslim kembali kepada ajaran Islam, ataukah kita mencari jalan-jalan lain, yang mana jalan-jalan tersebut telah di-backing, telah dikuasai oleh makhluk jin, terutama makhluk-makhluk yang kafir. Mudah-mudahan hikmah yang kita bisa ambil bahwa misalnya perkuatlah diri kita dengan ilmu dan amal. Perkuat itu terus, karena hanya dengan ilmu dan amal yang dapat menyelamatkan kita dari keraguan-keraguan yang ada. Terima kasih Pak Hakim. Pada akhirnya, tak ada tempat kembali untuk segala persoalan selain Allah yang Maha Pelindung. Saya dengar banyak manusia, apalagi umat Islam yang mencoba minta berkah, minta jodoh, atau minta kekayaan melalui tempat ini. Lamun soal etamanya, etama manusia nu goblok. Sebab naon? Manusia boga pangeran.